Ziyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mempunyai wajah, jenggot, perawakan, dan usia menyerupai malaikat Jibril alaihissalam saat berwujud sebagai manusia. Usai perang Khandaq, di mana Nabi SAW dan para sahabat beristirahat, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud manusia menemui Nabi SAW dan berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" "Jangan demikian. Para malaikat sama sekali belum meletakkan senjata. Keluarlah engkau menuju Bani Quraidah dan pergilah memerangi mereka." Ketika Nabi SAW melewati Bani Ram, penduduk sekitar masjid yang dilewati kalau menuju rumah beliau bertanya tentang siapa yang baru saja lewat. Mereka pun berkata, "Telah melewati kami Diyah bin Kalbi." Dalam riwayat lain disebutkan, saat itu Nabi SAW sedang bersama istri beliau, Ummu Salamah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam wujud manusia. Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi SAW bertanya kepada istrinya itu tentang siapa tamu yang baru datang. Ummu Salamah menjawab, "Dia adalah komandan tentara dia." Nabi SAW tersenyum dan menjelaskan bahwa tamu tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Inilah kesaksian tentang kesamaan Diyah Al-Kalbi dengan penjelmaan malaikat Jibril sebagai manusia. Ziyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu diutus Nabi SAW untuk menemui Kaisar Romawi. Hirakla secara umum dikenal dengan nama Heraklius, dengan membawa surat Nabi SAW tentang ajakan untuk masuk Islam. Surat yang dibacakan di dalam majelis Kaisar Herakla juga dihadiri Abu Sufyan dan teman-temannya yang sedang berdagang di Syam. Tidak memperoleh tangkapan positif dari pembesar-pembesar Romawi yang hadir. Sedangkan Herakla sendiri melihat adanya kebenaran atas apa yang diserukan Rasulullah SAW. Apalagi setelah tanya jawab yang panjang lebar dengan Abu Sufyan tentang pribadi dan latar belakang kehidupan Nabi SAW. Herakla memanggil uskup kota Liyah di Syam, Ibnu Natur, yang biasanya menjadi rujukan dalam soal keagamaan, dan juga mendatangkan Diyah Al-Kalbi dalam pertemuan tersebut. Ibnu Natur ini di samping sebagai uskup, juga sahabat Herakla. Setelah mendengar penjelasan Herakla dan juga Diyah, Ibnu Natur membacakan beberapa ayat-ayat Injil dan akhirnya membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW dan seketika memeluk Islam. Tetapi Herakla sendiri tidak mau mengikuti sikap uskup ini, walau sebenarnya kebenaran itu makin menguat di hatinya. Tidak ada lain yang menghalanginya memeluk Islam kecuali takut kehilangan kekuasaannya. Bahkan beberapa panglima perangnya sudah mengancam tidak akan mengakui kedudukannya jika ia memenuhi seruan Nabi SAW. Ziyah Al-Kalbi sering menemui sang uskup untuk lebih mengenalkan dan mengajarkan Islam. Pada hari Ahadnya, sang uskup tidak hadir untuk memberikan ceramah dan nasihat seperti biasanya. Padahal orang-orang Romawi yang menjadi jamaahnya telah berkumpul. Begitupun berulang pada beberapa hari Ahad berikutnya, sehingga akhirnya orang-orang Romawi mengancam untuk membunuhnya jika tidak keluar. Sang uskup Ibnu Natur menitipkan surat pada Ziyah untuk Nabi SAW tentang keislamannya dan menyampaikan pada Nabi apa yang dilihatnya. Setelah itu Ibnu Natur keluar menemui orang-orang Romawi, tidak dengan pakaian gereja seperti biasanya, tetapi memakai pakaian putih. Ia mengucapkan syahadat di hadapan mereka sehingga mereka begitu murka dan akhirnya membunuh sang uskup yang selama ini dipatuhi, dan mereka mendengar nasihat-nasihatnya.
Ziyah Al-Kalbi yang menjadi saksi langsung peristiwa mengenaskan tersebut menceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW sekaligus menyerahkan surat sang uskup Ibnu Natur untuk beliau. Surat tersebut dibacakan untuk Nabi SAW dan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk Ibnu Natur. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video dan juga membantu channel ini. Silahkan like dan juga berkomentar sebagai bahan diskusi. Dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu selalu diberi informasi mengenai video baru dari channel KFTV Official. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.